Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, welcome to Swakata. Berbicara tentang kreatif, kritis, inspiratif secara humanis. Oke, kenalin, namaku Larasati dari program studi Pendidikan Anak Usia Dini semester 3. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang mahasiswa berprestasi dan aktivis di UMNO Kebumen, tentunya nggak akan ada habisnya nih. Nah, kali ini kita mau berbincang dengan salah satu mahasiswa aktivis di UMNO Kebumen. Siapa dia? Ini dia. Halo Kak. Halo, Oke, mungkin bisa perkenalkan diri dulu, nama panggilan, nama lengkap, silahkan. oke, sebelumnya terima kasih buat tim podcast UMNO Kebumen yang sudah memberi kesempatan buat saya untuk ikut andil dalam diskusi kecil ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saiki Sambazari dari program studi teknik sipil semester 5 sekarang, alhamdulillah. Untuk saya tempat tinggal di Desa Kelapa Sawit, Kecamatan Blus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Oke, panggilannya Kak Saik berarti ya? Ya, benar. Oke, oh ya teman-teman, Kak Saik ini adalah presmanya UMNO Kebumen nih, yang baru aja dilantik kemarin di bulan Desember, betul Kak? Betul. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin selamat udah dilantik menjadi presma Terima periode kasih. 2024-2025. Oke teman-teman, pengen tahu kan apa sih itu presma, gimana sih presma, terus juga kegiatan seorang presma baik di luar maupun di dalam kampus. Apa aja nih Kak? Oke. Sebelumnya ya, berkaitan dengan Presma itu kan sebagai ketua di Badan Eksekutif Mahasiswa ya. Biasa sebetulnya itu Presma. Betul. Tentunya banyak, selain mengikuti kegiatan di internal kampus sebagai mengawal kegiatan Ormawa dan juga ikut serta baik itu di kegiatan di eksternal kampus, di ekspansi keluar begitu di dalam kabupaten ataupun di kancah nasional. Untuk saya sendiri baik mengikuti baik itu kegiatan BEM sendiri, saya juga ada saya mengikuti kegiatan di organisasi eksternal yang ada di UMNO Kebumen, dan juga saya masih aktif di kepengurusan lembaga yayasan yang bergerak dalam bidang sosial dan pendidikan. Oke, untuk Kak Saik sendiri nih, pengen tahu nih alasan Kak Saik mencalonkan menjadi presma itu apakah karena minat dari diri sendiri atau ada perintah atau tunjukkan dari teman-teman atau gimana nih Kak? Oke, sebelumnya ya kalau dilihat mungkin berawal dari keinginan diri sendiri dan memang sudah ada beberapa realita yang memang dibenturkan dengan keadaan. Saya sebelumnya itu kan juga sebagai ikut dalam kepengurusan badan eksekutif periode sebelumnya, Mbak Lydia. Iya. Karena saya ikut di dalam organisasi, dalam badan eksekutif itu, saya masuk di saya masuk di Kementerian Advokasi di situ. Selain mengawal Mbak Lydia dalam mengerjakan proker yang sudah dijalankan kemarin, di situ juga sering diskusi dengan beberapa presma yang ada di Kebumen, begitu di Kebumen ataupun di teman-teman yang di bawah naungan presma di BMPTNU itu sendiri. Karena UMNO Kebumen itu kalau di kancah nasional itu kan ikut dalam organisasi yang mewadahi itu kan BMPTNU Nusantara, yang dimana itu sebagai wadah buat teman-teman badan eksekutif mahasiswa, buat universitas yang di bawah naungan PBNU begitu. Selain itu, dari beberapa sharing teman, dorongan dari teman-teman presma BMPTNU sendiri, dari teman-teman Demis Presma, itu juga menjadi menjadi dorongan buat saya untuk ikut ataupun masuk mengikuti mengikuti pesta pemilihan Presma pada bulan kemarin gitu.
Oke, berarti Kak Saik ini memang dari diri sendiri nih teman-teman, minat menjadi seorang presma karena sebelumnya sudah pernah bergabung ya di BEM periode sebelumnya. Oke, Kak Saik boleh tolong dijelaskan terkait profil dari BEM sendiri, misal dari mulai visi misinya, terus juga strukturalnya bagaimana? Ya, baik, sebelumnya untuk memang dari visi misi kan harus diambil dari beberapa riset dinamika di kampus gitu kan. Budaya di kampus itu seperti apa, ataupun nanti yang perlu diperbaiki di badan eksekutif itu sendiri itu seperti apa itu kan. Yang pertama, kami dari badan kepengurusan yang sekarang itu membawa misi sebagai wadah aspirasi mahasiswa dan juga mengoptimalkan Ormawa sebagai garda terdepan untuk membuat karakter mahasiswa yang lebih inovatif dan transformatif gitu. Untuk misinya meningkatkan kapasitas pengolahan dan mengoptimalisasikan Ormawa baik itu di sumber daya mahasiswanya, baik itu di kegiatannya. Yang kedua, pengoptimalan layanan ataupun pembenahan program kerja sebelumnya yang dimana bisa memperbaiki sebagai pengembangan potensi dan karya dari teman-teman mahasiswa begitu, serta tersalurnya aspirasi teman-teman, aspirasi mahasiswa secara optimal dan maksimal. Yang ketiga, mentransformasi pergerakan mahasiswa dengan berlandasan analisis yang valid dan ilmiah, karena itu menjadi karakter ya yang harus, bukan karakter apa, yang seharusnya menjadi landasan buat teman-teman mahasiswa, buat teman-teman itu adalah ketika kita mengargumentasi itu ya sesuai dengan data yang valid atau dengan data ilmiah begitu kan. Terus secara partisipatif, secara memiliki skema aktivisme yang berorientasi pada dampak. Jadi ketika memang kegiatan-kegiatan itu yang mau diadakan itu memang benar-benar yang nantinya akan berdampak secara berkelanjutan. Jadi sebagai landasan pertama, sebagai gimana sih buat kepengurusan selanjutnya, arah geraknya itu sudah terbentuk dari awal sekarang gitu. Dari kepengurusan yang sekarang. Jadi tidak buta ataupun tidak mengetahui sebenarnya BEM itu ngapain sih ya. Harusnya kan sudah dibentuk dari sekarang. Jadi untuk kepengurusan selanjutnya itu sudah tertata begitu. Oke, untuk struktural dari BEM sendiri nih Kak. Ya, untuk struktural di badan kepengurusan yang sekarang itu ada di BPH itu sendiri, terus ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Luar Negeri, ada advokasi yang mewadahi teman-teman buat menyuarakan teman-teman ya keinginan seperti apa. Terus ada Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informasi, yang selanjutnya ada Kementerian PSDM untuk fokus dalam pengembangan sumber daya mahasiswa itu sendiri. Oke, ada banyak ya ternyata teman-teman kementerian dalam BEM sendiri. Oh ya Kak, biasanya dalam BEM itu kan ada nama kabinet gitu kan. Nah, untuk kabinet dari BEM UMNU sendiri itu namanya apa ya Kak? Oke, menarik ini. Sebenarnya ya untuk kepengurusannya sekarang itu sinergi sukses, kabinet sinergi sukses, yang dimana nama itu diambil dari dari keinginan ataupun dari sinergitas teman-teman, bahwasanya ini harus bagaimana kemudian semua ormawa itu harus benar-benar satu sinergi untuk pengembangan dokumen. Jangan hanya yang menjadi titik perubahan itu ya jangan cuma di BEM universitas, tapi semua ormawa di dokumen itu harus benar-benar satu sinergi, satu tujuan sebagai tempat untuk pengembangan semua mahasiswa yang di dokumen begitu.
mengambil lah nama sinergi sukses. Bagaimana kemudian nantinya BEM Unu Kebumen itu bisa mewadahi teman-teman untuk mengembangkan potensi yang ada di setiap ormawa, setiap mahasiswa yang masuk dalam organisasi. Nah, di situ dioptimalkan semua, karena sinergitas itu sangat perlu dan penting bagi kita semua untuk selalu berjalan sesuai dengan tujuan gitu. Karena tujuan itu tujuan kita ya tujuan bersama, bukan per orang ataupun buat kepentingan personal ataupun kepentingan kelompok. Kita di sini satu Ormawa Kebumen untuk Unu Kebumen. Oke, nama kabinetnya tuh bagus sekali ya teman-teman, sinergi sukses. Oke, gimana caranya BEM ini ingin setiap Ormawa itu punya satu sinergi supaya kita bisa sukses bareng-bareng seperti itu. Oke, untuk program unggulan sendiri nih dari BEM itu ada apa nih Kak? Oke, untuk program unggulan itu sebenarnya apa ya? Kalau dibilang unggulan, intinya itu semua proker yang ada di Unu Kebumen itu bisa dimaksimalkan semua. Yang pertama itu ada hasil dari riset itu kan, bukan riset ya, penelitian teman-teman, apa sih sebenarnya yang diperlukan dari teman-teman mahasiswa Unu Kebumen, bagaimana sih apa sih proker yang memang sesuai dengan karakter dari buat pembentukan karakter di mahasiswa Unu Kebumen itu sendiri. Nah, itu teman-teman, yang pertama itu ada diambil dari beberapa persoalan yang harus dibenahi kan. Yang pertama ada pelatihan kepemimpinan dan politik. Itu sangat perlu bagi teman-teman untuk sebagai membentuk seorang pemimpin yang memang kompeten atau yang sudah siap untuk memimpin organisasi begitu. Jadi program itu adalah salah satu menjadi wadah buat teman-teman untuk mengembangkan diri dan juga sebagai wawasan terkait pentingnya kapasitas kepemimpinan dan pentingnya keilmuan politik di kancah khususnya di universitas gitu kan. Selanjutnya ada pelatihan kepenulisan buat teman-teman yang memang itu kan menjadi syarat ya buat mahasiswa itu, cara yang memang bisa dimaksimalkan di seorang mahasiswa kan penulisan. Jadi hasil dari mereka membaca, hasil dari mereka penelitian itu harus dicantumkan, harus bisa dituliskan, internalisasikan di dalam tulisan. Ya, nantinya hasil dari karya-karya tersebut bisa dibaca oleh teman-teman untuk memberikan pandangan terkait beberapa pengembangan-pengembangan yang bisa dilakukan. Nah, itulah bagaimana sih cara penulisan jurnal yang baik, itu sangat perlu di Unu Kebumen. Selanjutnya ada diskusi Ormawa, baik itu untuk pengembangan transformatif, pengembangan kegiatan yang lebih inovatif dan transformatif, itu akan didiskusikan oleh di dalam ruang yang mewadahi teman-teman perwakilan dari Ormawa untuk saling sharing di situ. Karena menurutku itu sangat-sangat perlu bagi teman-teman bagaimana membuat grand design yang lebih membuat grand design kegiatan yang nantinya bisa memberikan dampak yang lebih kena. Misalnya contoh kegiatan di grand design, kegiatan sekecil upgrading itu kan sangat-sangat perlu di konsep itu kan. Bagaimana nanti pematerinya siapa, kebutuhan dari teman-teman peserta nantinya itu siapa, itu yang harusnya memang perlu dipikirkan gitu.
yang saja ada mungkin itu sih yang menjadi untuk seminar-seminar itu sebagai ikut yang nantinya sebenarnya itu perlu, tapi menurutku khususnya di Kebumen itu lebih membuat ruang-ruang ataupun membuat diskusi kecil itu menjadi gerakan pertama atau yang bisa dilakukan untuk membuat idealitas seorang mahasiswa ataupun karakter yang memang dibentuk yang harus ada di seorang mahasiswa itu. Oke. Jadi di antara program-program tadi tuh pada intinya ingin menjadikan mahasiswa lebih baik tentang misal tadi tentang kepemimpinan, tentang penulisan. Oh ya Kak, untuk program-program itu apakah pesertanya nih, target pesertanya itu apakah dari kepengurusan BEM sendiri atau juga mengajak beberapa perwakilan di Ormawa atau gimana nih Kak? Itu buat seluruh mahasiswa. Oke. Buat seluruh mahasiswa, siapapun boleh ikut karena itu kan sebagai wadah pengembangan sendiri buat teman-teman. Betul. Ya untuk tadi kayak mungkin semua mahasiswa boleh ikut. Oke. Program-programnya tadi sudah disebutkan ya Kak. Untuk program kerja sendiri yang terdekat nih, itu ada apa? Misal di bulan ini atau bulan depan atau depannya lagi ada apa? Ya mungkin berhubung sudah dekat dengan bulan Ramadan. Betul. Itu kemarin sudah dibahas oleh Sdik. Kepengurusan itu ada karena Kebiar Ramadan itu sebagai tempat ya, sebagai program tahunan di Kebumen itu menjadi ya itu salah yang terdekat adalah Kebiar Ramadan. Oke. Selain dari karena itu sudah dari kepengurusan sebelumnya, itu menjadi proker yang memang bukan harus sih, ya setidaknya dilaksanakan begitu. Besok ada upgrading juga sebelum Kebiar Ramadan ada upgrading bulan sekarang. Terdekat upgrading buat badan eksekutif mahasiswa baik universitas ataupun badan eksekutif fakultas. Oke, oh ya tadi Kak Saik itu sempat menyebutkan bahwa di visi misi BEM itu sendiri mewadahi aspirasi mahasiswa. Nah, mahasiswa itu kan banyak sekali idenya, banyak sekali aspirasi yang ingin disampaikan. Tapi bagaimana secara BEM itu memfasilitasi aspirasi mahasiswa? Jadi gimana kita menyampaikan aspirasi kita itu gimana Kak? Ya. Oke, tadi juga terkait dengan aspirasi ya. Terkait tadi juga disampaikan sudah Badan Eksekutif Mahasiswa itu mewadahi teman-teman Ormawa buat diskusi terkait pengembangan atau aspirasi mereka, bagaimana mereka sebenarnya ingin apa sih gitu kan. Mereka itu yang diresahkan selama ini apa sih. Nah itu forum itu menjadi wadah sharing buat teman-teman untuk pengembangan Ormawa itu sendiri. Terus yang kedua itu Badan Eksekutif Mahasiswa Kebumen periode sekarang itu memberikan kesempatan bagi seluruh mahasiswa yang akan memberikan aspirasi di platform Instagram. Di situ ada link, silakan nanti diakses buat teman-teman mahasiswa di Instagramnya Badan Eksekutif Mahasiswa Kebumen. Nah, silakan di situ diaspirasikan semua apa yang menjadi keresahan buat teman-teman, baik itu kritikan buat Badan Eksekutif Mahasiswa ataupun saran pengembangan di Kebumen ataupun di Ormawa, khususnya di Badan Eksekutif Mahasiswa itu sendiri. Gitu. Oke, jadi buat teman-teman kalian bisa langsung cek Instagram dari BEM Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama. Di situ sudah ada platformnya sendiri ya Kak. Kalian bisa langsung mengaspirasikan apa aja sih ide-ide kalian mungkin seperti itu. Oke. Sebagai pandangan Kak Saik nih sebagai Presma nih, gimana sih pandangan Kakak tentang pentingnya mahasiswa itu mengikuti kegiatan di luar akademik kayak misal mengikuti Ormawa seperti itu, gimana menurut Kak Saik? Oke, sebelumnya berkaitan dengan organisasi eksternal ya. Betul. Kenapa sih pentingnya
ormawa ya, pentingnya mahasiswa itu ikut organisasi. Sebenarnya perbedaan apa ya, baik mengikuti organisasi apapun itu baik gitu kan, cuman kan baik itu organisasi internal ataupun organisasi eksternal. Tapi menurut saya adalah organisasi eksternal itu memberi pandangan buat kita, khususnya yang menjadi anggota itu, bagaimana esensinya seorang mahasiswa, bagaimana pentingnya menjadi seorang mahasiswa itu sendiri. Karena dan juga wawasan dari organisasi eksternal itu kan nggak cuma di Kebumen ya, ada di seluruh Indonesia lah. Kalau ada PMII, ada KMNI, terus ada IPNI PNU, itu kan jadi wadah di tingkat nasional bagi teman-teman harusnya itu kan. Selain di sharing terkait beberapa diskusi, ruang-ruang diskusi di apa ya, di organisasi itu sendiri banyak ruang-ruang diskusi di lingkup organisasi ataupun nanti di tingkat apa ya, di tingkat selain di Kebumen. Ada misal kalau mengikuti kegiatan pelatihan ada di Yogyakarta ataupun nanti di Cilacap, itu kan jadi sharing teman-teman mahasiswa di Jogja, bagaimana sih keadaan di sana, terus bagaimana sih gerakan mahasiswa yang sekarang, masih apa enggak, masih ikut serta dalam pengembangan ataupun melakukan aspirasi masyarakat apa enggak gitu kan. Itu menjadi ya tambahan lah buat teman-teman yang mengikuti kegiatan mengikuti organisasi eksternal. Selain tambahnya ilmu, selain prodi dalam prodi, dan juga relasi, tentunya mendapat wawasan, mendapatkan pengalaman tentunya, baik itu dalam pengalaman organisasi ataupun pengalaman keilmuan, pengalaman mengikuti kegiatan di kancah tingkat nasional begitu. Oke, jadi pentingnya teman-teman untuk mengikuti organisasi. Jadi selain kita fokus ke akademik, kita juga bisa mengikuti organisasi apapun. Contohnya misal BEM ya Kak. Untuk masalah BEM sendiri ini, menurut Kak Saik itu gimana sih peran BEM sendiri? Ya, untuk BEM itu kan sebagai contoh ya, sebagai organisasi tertinggi di universitas begitu kan. Betul. Buat teman-teman ormawa tentunya beban moral yang didapatkan oleh yang harus apa ya, yang ada di badan eksekutif kan menjadi sesuatu yang perlu dioptimalkan, perlu dimaksimalkan begitu, karena nantinya akan menjadi contoh buat teman-teman ormawa dan juga menjadi apa ya, menjadi wadah buat teman-teman bagaimana jalannya suatu organisasi. Karena badan eksekutif mahasiswa itu sangat penting, baik itu untuk kampus, karena mereka khususnya di kepengurusan itu ya harus tahu dengan dinamika kampus, nggak cuma terkait dengan kegiatan tapi kebijakannya di kampus itu sendiri. Kalian punya hak, semua teman-teman mahasiswa itu punya hak untuk bagaimana nantinya kampus memilih mengambil gerakan atau mengambil tindakan. Itu sebenarnya kalian itu punya suara di situ, punya berhak untuk menyuarakan, memikirkan bagaimana nantinya umum berkembang. Itu harus mahasiswa itu punya kesempatan di situ. Nah, di sini BEM itu sebagai selain penyalur teman-teman, dan ada juga DPM yang nantinya akan berjuang untuk mengaspirasikan keinginan teman-teman, pikiran teman-teman bagaimana pengembangan terkait umum itu sendiri ataupun di setiap ormawa begitu. Karena ya itu
kalian itu punya hak, kalian itu punya suara, kalian itu punya berhak untuk memikirkan bagaimana UMNO 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Nah, yang menyiapkan selain birokrasi juga kalian itu punya kesempatan untuk malah harus ikut serta dalam pengembangan kampus itu sendiri. Karena kita juga ya kita inginkan kampus kita itu dikenal 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita itu kampus kita seperti kampus UGM gitu kan. Amin. Oke. Begitu. Oke, siap. Menurut Kak Saik sendiri nih, apakah penting mahasiswa itu berpolitik, melek politik? Apakah politik itu penting sih buat mahasiswa? Ya. Sebenarnya dari historisnya mahasiswa itu kan, historisnya mahasiswa itu kenapa selain mempengaruhi kebijakan kampus, mahasiswa juga bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah. Di sisi lain, kalau kita apatis dengan politik, sebenarnya politik itu bukan cuma siapa yang memimpin, tapi bagaimana nantinya itu sangat berpengaruh dengan keadaan sosial di suatu negara, suatu daerah, itu sangat berpengaruh karena mahasiswa sebagai cerminan pemuda yang berintelektual, mahasiswa sebagai cerminan pemuda yang lebih inovatif dan kreatif. Kalau mereka tidak tahu dengan bahasanya keilmuan politik ya, sampai kapan mereka akan terus dimanfaatkan? Jangan sampai mereka yang berintelektual itu kalah dengan mereka yang cuma menang dalam misal punya followers banyak, itu jangan sampai. Karena di sisi lain kita selain mempelajari, kita harus mempunyai wawasan politik yang begitu bagaimana, terus nanti penentuan kebijakan itu seperti apa, terus nanti bagaimana arah gerak ataupun sebenarnya ini pemerintah mau kemana sih itu kan kita itu bukan berarti politik itu bukan berarti semua itu berkaitan dengan siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi politik itu menentukan bagaimana arah ataupun dinamika suatu daerah, dinamika suatu negara ya untuk kedepannya, menentukan bagaimana kebijakan itu sangat berpengaruh gitu. Jadi untuk mahasiswa di kancah untuk teman-teman mahasiswa, politik itu sangat ilmu politik atau pengetahuan terkait dengan politik itu sangat perlu. Jangan sampai kita dipermainkan dengan uang satu amplop untuk menentukan pemimpin di Indonesia, jangan sampai. Integritas ataupun idealitas seorang mahasiswa itu harus ada, jangan sampai hilang. Karena selain kita sebagai cerminan buat pemuda yang lebih mempunyai kapasitas, saya seharusnya sadar akan pentingnya politik itu sendiri. Oke teman-teman, pembahasan kita hari ini tuh kayaknya cukup berat ya, tapi ada satu pertanyaan dari aku yang kayaknya ini bukan cuma pertanyaan dari aku sih, tapi pertanyaan dari teman-teman juga yang sedikit lebih pribadi. Ini boleh dijawab, boleh enggak. Pertanyaannya, apakah Kak Saik, Kak Presma ini punya pacar? Kita sebenarnya apa ya, buat menurutku pacar itu lebih sarkas nggak sih, kayak apa sih, kayak lebih kelihatan orang yang suka terkait percintaan gitu kan. Yang menurutku aku sendiri memaknai bagaimana kedekatan dengan seorang perempuan adalah nantinya bisa menjadi teman untuk berjalan ataupun sebagai teman diskusi, bahasanya sebagai teman diskusi, dan juga sebagai teman sharing untuk saling mendukung, saling
sharing dengan pengetahuan, sharing dengan bagaimana sih menempuh hidup yang lebih baik, bagaimana sih menentukan arah hidup yang lebih baik. Nah, di situ harus pandangan saya terkait dengan bagaimana menentukan ataupun seorang bahasanya pacar ya. Ya kalau dibilang itu ada, tapi itu bukan komitmen mungkin ya, kelihatannya komitmen untuk kita berjalan bersama, kita saling dukung, saling terkait bagaimana menentukan arah ataupun menentukan kita mau bergerak kemana gitu. Oke, jadi ada tapi teman diskusi begitu ya Kak. Oke, kita kembali ke topik. Pembahasan itu terkait BEM tadi gimana nih teman-teman, udah ada gambaran lah ya terkait BEM itu gimana, visi misinya, strukturalnya, terus juga kabinetnya tadi adalah sinergi sukses. Oke teman-teman, mungkin ini ya kesimpulan dari pembahasan kita, sedikit kesimpulannya tentang mahasiswa nih. Kita sebagai mahasiswa itu seharusnya idealnya itu kita jadi mahasiswa yang di akademiknya oke, tapi juga aktivis, juga ikut organisasi supaya kita peka terhadap lingkungan, kita bisa bersosialisasi. Oke, mungkin cukup ya Kak, seperti itu. Semoga kedepannya Kak Saik sebagai Presma tentunya bisa sukses selalu, bisa membawa UMNU Kebumen, BEM UMNU Kebumen jadi yang terbaik, yang lebih baik lah. Pokoknya bersama-sama kita sukses. Oke, cukup mungkin ya. Kita jangan lupa nonton podcast selanjutnya. Cukup sekian. See you.